Halo, selamat malam kepada para investor dan juga trader tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Berus Jaya. Di mana malam hari ini kita akan bahas kaitannya mengenai update market minggu lalu, juga kaitan bagaimana potensi IHSG pada minggu yang akan datang. Tapi sebelumnya tentu saja secara mengejutkan, pada minggu yang lalu rupiah sempat menembus area 17.300. Tentunya ini mengejutkan banyak pihak sehingga banyak investor ataupun trader merasa nervous, tidak nyaman dengan kondisi trading seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan bahas secara spesifik kaitannya mengenai bagaimana pengaruh rupiah, kenapa bisa melemah secara demikian, serta kita juga akan bahas bagaimana kondisi market regional global kaitannya mengenai kondisi geopolitik di Timur Tengah, serta berbagai faktor lainnya yang berpotensi memengaruhi market IHSG pada minggu yang akan datang. Sembari kita menunggu teman-teman yang baru join, jadi saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang belum buka rekening Sukor Sekuritas, kita ada live trade tiap hari. Jadi teman-teman akan join Zoom khusus nasabah, itu dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore ada live trade bareng technical analyst kita Borehan. Dan juga di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas itu ada fitur spot signal, plus kita ada grup Telegram yang bisa diakses hanya nasabah Sukor dengan join di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah, oleh karena itu yang belum buka rekening saham, jangan lupa buka rekening saham di eform.sukorsekuritas.com atau onboarding.sukorsekuritas.com. Itu bisa dicek di link bio-nya Sukor Sekuritas. Dan buat teman-teman sekalian, kita ada event yang luar biasa besar. Ada Cik Coa yang nanti akan bahas makroekonomi, kemudian ada Ko Bernard yang bahas kaitan mengenai alpha stock, David Noah bahas mengenai portfolio management, Michael Yop bahas mengenai money flow, dan juga kaitannya mengenai trading indicator. Nah, buat teman-teman yang belum join, jangan lupa beli tiketnya di Goers atau di link bio Sukor Sekuritas. Nah, nggak berlama-lama lagi saya akan bahas kaitannya mengenai IHSG pada minggu yang lalu. Jadi IHSG pada pekan lalu akhirnya menjebol area support 7.500 pada perdagangan hari Kamis. Dan hari Kamis kemarin IHSG mengalami penurunan cukup signifikan di kisaran 2,16% dan di hari Jumat turun 3,38%, sehingga selama satu minggu full IHSG berada di zona merah tiap harinya. Dan dalam satu minggu tersebut asing melakukan net sell di pasar reguler di kisaran 2,78 triliun rupiah, kalau all market di angka 1,88 triliun, dan year to date asing di all market sudah keluar di kisaran 40,8 triliun rupiah, atau di pasar reguler turun di angka 36,48 triliun. Dan juga yang bisa kita perhatikan setelah kita IG live bareng Cicuai di hari Kamis malam, esok harinya hari Jumat saham-saham perbankan mengalami rontok. Mulai dari BCA turun 5,84%, BRI turun 2,85%, BMRI itu turun 2,81%, dan bank-bank secara general mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, apa yang terjadi minggu lalu? Nah, ini yang akan kita bahas di IG Live pada malam hari ini. Oke, pertama saya akan bahas makro secara global terlebih dahulu. Kaitannya mengenai perang atau geopolitik antara US dan juga Iran. Jadi pada perdagangan hari Selasa yang lalu waktu Amerika, kita sudah melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat menekankan atau menegaskan adanya gencatan senjata dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Artinya akan ada perdamaian sementara atau gencatan senjata tanpa pertempuran antara US dan Iran sampai waktu yang belum ditentukan, walaupun Selat Hormuz masih dibuka tutup. Iran tidak suka karena Amerika Serikat itu ngeblok Selat Hormuz karena Amerika nggak mau Iran memberikan tarif yang menurut Amerika Serikat ilegal ketika melewati pelabuhan Iran. Nah, jadi masih ada ketidaksepakatan kaitan mengenai treatment di Selat Hormuz walaupun ada gencatan senjata. Dan hal tersebut berdampak apa? Terhadap market Amerika Serikat, dampaknya cukup positif sebenarnya. Yakni S&P 500 itu
mencatatkan rekor all time high di hari Jumat kemarin di angka 7168,589. Dan bursa lainnya seperti bursa Tokyo, Nikkei Tokyo juga mencatatkan area all time high-nya di minggu yang lalu di angka 60.013. Dan berbagai bursa lainnya juga mencatatkan all time high termasuk Korea Selatan. Jadi sebenarnya sentimen kaitan mengenai perang ini menurut pandangan saya udah priced in. Selama tidak terjadi perang yang ekstrim lagi seperti ketika puasa atau lebaran, harusnya pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan. Tetapi yang akan berpengaruh adalah kaitan mengenai bagaimana dampak dari kenaikan oil and gas ini terhadap inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dunia secara general. Dan Indonesia saat ini memang posisinya kurang diuntungkan. Mengapa? Yang pertama adalah kaitan mengenai kebijakan fiskal kita. Banyak pihak yang mengkhawatirkan dengan adanya kenaikan harga oil dari kisaran 60-70 USD per barel menjadi lebih dari 90 USD per barel average selama perang ini terjadi. Sehingga mengkhawatirkan kondisi fiskal kita tidaklah sehat lagi. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara telah saya sampaikan, kita defisit fiskal maksimal di angka 3%. Dan tentu saja dengan adanya kenaikan harga oil ini, APBN harus direvisi sehingga ada asumsi subsidi BBM yang naik. Dan banyak lembaga rating yang sudah takut dengan kondisi fiskal Indonesia. Terutama karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong proyek tertentu dan juga kaitannya mengenai bagaimana nanti Danantara ini mengolah dana yang tadinya di APBN dikeluar Danantara. Itu yang masih dipertanyakan oleh rating-rating dari asing. Sehingga tidak heran Fitch dan Moody's menurunkan outlook Indonesia dari outlooknya stable ke negatif. Dan pada perdagangan hari Kamis kemarin ini, Fitch Rating juga menurunkan outlook untuk bank-bank BUMN dan juga BCA, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI dari outlooknya stable ke negatif. Ini yang mengakibatkan kepanikan pasar dan asing cenderung enggan untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Bahkan masih outflow terus karena ketakutan mengenai fiskal. Nah, oleh karena itu tentu saja kita berharap kepada pemerintah Republik Indonesia untuk bisa mengolah dana masyarakat Indonesia di APBN dengan baik, bisa memenuhi target sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara di bawah 3%. Dan tentu saja kita harapkan ada aksi nyata dan juga ada konferensi pers atau pernyataan atau komunikasi yang diberikan kepada investor sehingga investor asing itu nyaman untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan juga kaitan mengenai dalam negeri, kaitan mengenai kondisi fiskal, yang perlu kita perhatikan juga adalah sekitar 800 triliun rupiah hutang atau obligasi negara Indonesia itu akan jatuh tempo pada tahun ini. Nah, oleh karena itu, tentu saja pemerintah perlu melakukan refinancing dari surat hutang tersebut. Sehingga kita masih bisa menyelaraskan dengan target-target pemerintah di APBN. Nah, oleh karena itu, kaitan mengenai hutang 800 triliun ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri dari para investor asing. Oleh karena itu, tentu saja bagaimana plan atau rencana pemerintah, rencana Menteri Keuangan kaitan mengenai refinancing dari obligasi negara ini perlu diperjelas kepada kita para investor, terutama investor asing, supaya tidak ada kepanikan di dalam negeri lagi. Apalagi rupiah di minggu yang lalu
sempat menyentuh area 17.300. Artinya apa? Kalau rupiah sempat menyentuh 17.300, artinya adalah ada dana outflow yang keluar kencang dari Indonesia. Dan berdasarkan diskusi dengan Cik Cuai, kalau teman-teman lihat last sama Cik Cuai hari Kamis, kenapa asing itu banyak yang keluar dari Indonesia? Karena yang pertama, mereka takut dengan rumor yang disebarkan oleh market. Kaitannya mengenai apa? Kaitannya mengenai perpajakan untuk orang-orang kaya atau wealth tax yang digembar-gemborkan. Dan juga pajak tol. Sehingga karena adanya ketidakpastian kaitannya mengenai policy, kaitan mengenai pajak di Indonesia, banyak dana high net worth di Indonesia yang keluar dari Indonesia. Kemudian, kaitan mengenai hal ini mengakibatkan banyak orang-orang atau dana yang ada di Indonesia itu keluar ke bank multinasional atau global bank, private banker di luar sana. Nah, Pak Purbaya, good newsnya, hari Jumat jam 3:30 sore, melalui pernyataannya, dia menyatakan, karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak. Dan beliau menegaskan bahwa belum mengetahui mengenai atau membantah akan menerapkan pajak tol untuk mengejar orang kaya. Dan beliau menegaskan satu statement yang cukup menarik adalah kita tidak akan menggunakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli kuat. Artinya apa? Pak Purbaya menyatakan bahwa selama ekonomi kita belum membaik, daya beli belum menguat, pajak tambahan kaitan dengan wealth tax, kaitan mengenai pajak tol itu tidak akan dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi good news kaitan mengenai rupiah kita, sehingga dana dari luar bisa kembali lagi ke Indonesia. Kemudian kaitan mengenai currency kita juga, Cik Cuai juga menyampaikan karena banyak ada policy yang tidak konsisten kaitan mengenai tambang dari UNTR yang waktu itu tidak jelas, yang udah memiliki kekuatan hukum tapi tiba-tiba diperebutkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga bisa lebih konsisten dalam ketetapan hukum, sehingga investor asing ketika memberikan foreign direct investment itu bisa lebih percaya. Dan ada duit masuk, kurs kita bisa menguat. Itu adalah kaitan mengenai perang tadi. Yang pertama, udah tidak begitu terpengaruh karena Nikkei dan juga S&P udah tembus all time high. Tapi kendala kita ada di fiskal, dua lembaga rating menurunkan outlook kita, plus rupiah turun ke level terendah 17.300 karena banyak outflow. Tetapi good newsnya adalah Pak Purbaya telah memberikan statement bahwa tidak akan mengenakan pajak tambahan untuk wealth tax maupun pajak tol selama ekonomi kita belum membaik. Itu good newsnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaitan mengenai MSCI. MSCI juga mengeluarkan statementnya di hari Selasa minggu yang lalu bahwa di bulan Mei ini masih di freeze. Tidak ada penambahan konstituen baru untuk MSCI. Tetapi dinyatakan pula untuk saham-saham yang masuk ke High Shareholder Concentration atau HSC, potentially akan dikeluarkan dari indeks MSCI. Sehingga dua saham besar yang masuk indeks HSC itu menjadi penopang penurunan IHSG dari hari Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat. Ditambah hari Kamis ada pengumuman dari Fitch yang menurunkan outlook dari stable ke negatif untuk bank-bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, sehingga saham bank hari Jumatnya juga rontok. Nah, itu yang mengakibatkan penurunan IHSG pada minggu lalu. Dimana ini sangat mengejutkan karena perang udah tenang, udah ada kejahatan senjata, suku bunga nggak dinaikkan, tapi mengapa Indonesia pasarnya terlihat cukup terpuruk? Ya karena faktor tadi. MSCI mengeluarkan statement bahwa saham-saham HSC tidak akan masuk ke MSCI lagi. Kemudian rupiah 17.3, dan yang ketiga adalah outlook yang diturunkan dari Fitch Rating ke bank-bank negara tersebut.
Nah, untuk IHSG, di sini saya sudah mencatat. Area-area support yang bisa diperhatikan adalah 7022 dan 6829. Tetapi menurut pandangan saya, bad news sudah keluar di minggu yang lalu. Pak Purbaya memberikan statement hari Jumat after market closing. Harusnya kalau besok turun, penurunan maksimal harusnya di angka 7022. Dan ini menjadi opportunity buy dengan area resisten di area 7184, 7312, 7483, dan 7564. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Taurus ini IHSG bisa mengalami penguatan karena kita melihat bahwa saat ini bursa Indonesia ini merupakan bursa yang terlemah dibandingkan dengan bursa-bursa negara lainnya. Seperti kita ketahui, bursa Thailand naik 14,39%. Bursa Laos naik 9,12, Singapura naik 5,95, Vietnam naik 3,85, Malaysia naik 2,39, Filipina turun 1,18, tetapi Indonesia turun lebih dari 17% karena faktor-faktor yang telah tadi saya sampaikan. Dan kejutan minggu lalu mungkin agak bikin saya shock juga ya, karena rupiah kok bisa 17,3, oh ternyata karena takut tax itu. Kemudian MSCI mengeluarkan announcement kalau Mei masih freeze body review ulang Juni. Kemudian ada Fitch Rating yang menurunkan outlook atas bank-bank besar Indonesia. Ini yang mengakibatkan market terpuruk minggu lalu. Tetapi bad news udah di belakang. Harusnya minggu depan ini menjadi opportunity buat teman-teman untuk melakukan average down, atau yang belum melakukan aktivitas pembelian, it will be a good opportunity buat kita untuk bisa masuk. Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi saham-saham yang telah saya sebutkan sebelumnya? Saya seperti biasa membagi saham ke 3 posisi. Yang pertama saham defensif atau saham pemain belakang, ini seperti pemain bola. Kemudian saham pemain tengah, dan yang saham pemain depan, seperti formasi bola. Kalau kita lebih defensif, banyakin defensif. Kalau kita lebih agresif, banyakin tengah dan depan. Dan defensif ini sekali lagi jangkanya panjang teman-teman. Jangkanya bisa tahunan. Kalau yang tengah sampai depan itu lebih untuk swing trading atau position trading. Itu yang perlu kita pahami. Dan saham-saham defensif yang saya sebutkan terutama pada minggu lalu adalah BMRI. BMRI ini potentially dividend yield-nya di harga sekarang ini bisa mencapai lebih dari 7%. Kalau payout ratio-nya di angka 80%. Jadi, kalau kita beli PMRI di hold sampai 5 tahun ke depan, misalnya EPS-nya cenderung stagnan, padahal biasanya bank itu naik terus, kita kurang lebih udah dapat 35%. Belum dari potensi upside ke depannya kalau inflow dari asing kembali masuk. Jadi BMRI ini sebagai pemain belakang ini cukup cantik untuk kita akumulasi, walaupun seminggu terakhir turun 2,6%. Dan area support yang bisa diperhatikan, dia baru saja jebol support di kisaran area 4.500, 4.500 sampai dengan area 4.400 ini bisa menjadi area entry yang bagus. Dan sekali lagi pemain belakang untuk jangka menengah hingga panjang. Nah, Telkom ini memang ada bad news kaitan mengenai laporan keuangannya yang teman-teman bisa cek di Google kaitan mengenai cash Telkom. Tetapi Telkom ini masuk di saham defensif sekali lagi. Kenapa? Karena dia itu kalau jangka panjang pasti bagiin dividen, minimal payout ratio-nya itu di kisaran 60%. Jadi yield 5% itu untuk Telkom gampang di harga sekarang. Jadi untuk Telkom ini dia baru aja jebol area support di kisaran 2950. Tapi sekali lagi ini untuk jangka panjang ya teman-teman ya, yang nggak biasa pegang panjang nggak recommended. Area supportnya sekarang untuk Telkom di kisaran area 2730 dan nextnya di area 2580. Pemain belakang dulu.
Dan selanjutnya ada Excel. Excel saya udah cerita berkali-kali, ini adalah kaitan mengenai perusahaan ini mengalami kitchen shrinking tahun lalu karena ada merger antara Excel dan juga Smartfren. Dan dengan ada kitchen shrinking tahun lalu, dikeluarin cost-costnya yang jelek tahun lalu, tahun ini udah merger, potentially dia balik turn ke arah positif. PBV dia 1,87, lebih murah dari Telkom yang 203. Dan Excel ini malah koreksi, dikasih kesempatan bagus untuk area entry di area support, Excel di area 3000. Jadi PMRI Telkom Excel ini bisa untuk jangka panjang untuk saat ini sebagai pemain belakang. Kemudian pemain tengah kita kemarin juga mengalami koreksi cukup signifikan. Padahal seperti kita ketahui, kalau harga minyak mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana average tahun ini saya perkirakan antara 80 sampai 100 USD range harganya, dengan average di kisaran harga 90 USD per barelnya. Tahun lalu di kisaran area 65 USD per barel atau range 60 sampai 70 USD per barel. Artinya harga oil ini mengalami kenaikan lebih dari 40%. Harusnya impact nggak ke bottom line perusahaan-perusahaan minyak? Harusnya impact. Dan ini akan mulai ke-reflect di laporan keuangan Q1. Nanti Q2. Misal perang benar-benar berakhir saat Hormuz dibuka, apakah harga minyak bisa cepat turun ke 60 sampai 70? Enggak. New normalnya sampai penghujung tahun, menurut pandangan saya average mungkin kalau masih ada gencatan senjata di angka 90, mungkin akhir tahun mentok turun bisa ke 80. Tapi nggak semudah itu untuk menurunkan harga oil karena udah ada supply shock dan ada supply chain yang terganggu dari penjualan minyak tersebut. Sehingga raja ini masih cukup menarik. Buat yang belum beli, bisa perhatikan area 4250 sebagai support dan area 4000 support 2 dengan resisten 4900 dan nextnya di kisaran area 5200. Ini untuk raja. Kalau ratu ini emang lebih fokus ke upstreamnya. Ratu dia baru aja tutup gap di kisaran area 6100. Mudah-mudahan dia bisa berlanjut di kisaran 6950 resisten 1 dan 2 di kisaran 7300. Itu untuk kaitan mengenai oil. Kemudian kalau komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan, kalau oil and gas mengalami kenaikan cukup signifikan, biasa akan diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas. ADI ini udah terbang tinggi, itu saya udah rekomendasikan dari tahun lalu atau dari awal tahun ketika terjadi crash. Kemudian untuk saham coal yang belum banyak bergerak, itu adalah dari grup Bakri ya. Di sini kita bisa lihat Bumi area support di kisaran area 214. Di kisaran area 220 sampai 200 ini boleh banget akumulasi. Karena tentu saja Bumi ini kedepannya jika MSCI udah boleh menambah konstituen, dia boleh banget atau dia bisa banget menjadi kandidat terkuat untuk masuk MSCI selanjutnya. Nah, tetapi tetap kita perlu stop loss untuk pemain tengah. Bumi stop loss jika turun di bawah 198. Kalau raja itu kalau turun di bawah 3900 stop loss. Kalau ratu tadi bisa stop loss kalau turun di bawah area 5600. Ini pemain tengah. Kemudian kaitan mengenai kontraktor pertambangan yang masih satu grup sama Bumi yang ngerjain Arutmin dan KPC itu ada Dewa. Dewa ini bisa perhatiin area entry yang menarik itu di kisaran area 462.
sampai dengan area kisaran 492, ini boleh beli 462 sampai 492 dengan area stop loss bisa di bawah area 440. Ini saham-saham kaitan mengenai batu bara. Dan satu lagi, perusahaan kontraktor terbesar di Sumatera Selatan atau perusahaan infrastruktur coal terbesar di Sumatera Selatan yaitu adalah RFKE. Dia masih bertahan di atas area breakout-nya 3100. Jadi selama masih bertahan di area 3100 ini boleh beli dengan area stop loss jika turun di bawah 2990. Dan resisten yang belum bisa dilepas atau ditembus oleh RMKI itu di kisaran area 3600. Ini untuk pemain tengah. Jadi pemain belakang itu paling defensif, ini jangkanya panjang banget, lebih ke arah income investing atau ke arah dividen. Kalau pemain tengah itu lebih kaitan mengenai sektor yang berpotensi booming. Yang booming apa yang booming? Yang booming tentu saja oil and gas, udah jelas. Terus yang kedua, untuk infrastruktur energi selain oil and gas itu batu bara. Nah, makanya ada Bumi, Dewa, dan RMKI yang masih laggard. Nah, sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu. Yang paling agresif, yaitu adalah pemain depan. Pemain depan ini yang agresif-agresif. Ini high alpha. Dan juga biasanya saham-saham ini pergerakannya cukup liar, banyak corporate action. Sehingga kedisiplinan itu penting untuk trading saham-saham pemain depan. Nah, untuk pemain depan dari grup Pak PP yang paling berpotensi untuk masuk MSCI, misalnya kedepannya terjadi penambahan konstituen, yang paling bersih secara free float itu adalah di PTRO. Karena free floatnya itu cukup tinggi sekali di kisaran area 29%. Dan dia mengalami penurunan cukup signifikan juga minggu yang lalu. Karena terseret kaitan mengenai pengumuman MSCI yang akan nge-freeze di bulan Mei, baru akan direview ulang di bulan Juni. Dan untuk PTRO ini bisa perhatikan area menarik untuk akumulasi di kisaran 5.400 sampai kisaran 5.000 dan stop loss kalau di area sekarang di kisaran area 4.900 dengan resisten yang bisa diperhatikan adalah 6.350 dan 6.850. Dan PTRO seperti disampaikan di berbagai media, dia baru saja mensubmit binding offer-nya ke salah satu perusahaan emas di Papua Nugini. Ini menjadi terobosan dari PTRO yang awalnya merupakan hanya pemain kontraktor bisa memiliki konsesi atau tambang sendiri juga. Mudah-mudahan sukses buat PTRO. Kemudian selanjutnya yang bisa kita perhatikan untuk pemain depan. Nah, ini kaitan mengenai Piala Dunia. Si MTEK ini juga mengalami penurunan. Dalam seminggu dia mengalami penurunan 10,53%. Tetapi yang bisa kita perhatikan dari MTEK ini, dia tipis turun sedikit dari area pullback-nya. Jadi dia membentuk pola double bottom dan breakout di area 855. Dia turun tipis di area 850. Kalau besok IHSG mantul, potensinya dia akan tertahan di area 855 dan hari ini akan membentuk false break. Dan MTEK ini area resisten yang masih dicoba untuk tembus terus adalah di kisaran area 970 sampai 1000. Itu area resisten yang perlu ditembus sebelum dia bisa melanjutkan area
bullishnya lagi. Walaupun sebetulnya dengan pola double bottom ini MTEK juga udah bullish selama nggak tembus 850 ke bawah. Tapi dia akan bisa berpotensi sangat menarik di kisaran 970 sampai 1000 jika jebol. Dan juga kaitan mengenai Piala Dunia ini bisa menjadi sentimen yang bagus untuk MTEK dan juga SMA. Walaupun saya belum tahu apakah MTEK SMA akan dapat hak siarnya atau enggak untuk OTT, karena yang dapat hak siar kan TVRI, cuma TVRI nggak dapat OTT. Ya kita doakan saja. Dan ini menjadi saham pemain depan, jadi jangan lupa untuk aktivitas stop loss-nya ini penting. Kemudian yang menarik lagi, pemain depan BUFA. BUFA ini udah deket area breakout-nya pola ascending triangle di area 1100. Semakin dekat 1100 semakin bagus. Resisten di kisaran 1320 dan 1380. Dan jika dia tembus 1380 bisa berpotensi ke area 1700. Dan untuk trend ini juga cukup menarik. Dia tertahan di kisaran area 780. Support kuat di area 740. Kalau dia breakout 890, dia bisa membentuk pola cup and handle dengan potensi bisa ke 1200. Trend ini juga cukup menarik untuk pemain depan karena di belakangnya adalah Ibu Rahayu Saraswati, putra dari Pak Hashim atau ponakan dari Pak Prabowo. Oke, kemudian ada yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman adalah kaitan mengenai konstituen baru LQ45. Saya mungkin udah sampaikan di channel saya untuk LQ45. Di sini ada perubahan konstituen untuk bulan Mei atau rebalancing. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi BI Jumat lalu juga mengumumkan evaluasi indeks LQ45, IDX30 dan IDX80. LQ45 yang masuk apa aja? Ada Cuan, Dewa. Nah, Dewa tadi sudah kita sebut sebagai pemain tengah. ESA, Harta. Nah, ini Harta pemain depan kita juga. Dan Wi-Fi. Yang keluar brand CTRA, DSA, HEL, NCKL. Masuk IDX30, ADMR, keluar ISAT. IDX80 ada BKSL, CBDK, Dewa, GGRM, TPA. Keluar brand BTPS, DSSA, dan MTEL. Ini nanti saya akan masukkan ke grup. Dan yang belum saya sebut pemain depan tadi ada satu, yaitu HRTA. HRTA bagaimana? HRTA ini potensi di harga emas cukup tinggi ini, orang-orang suka jual beli emas. Dan ketika jual beli emas perhiasan seperti ini, itu spreadnya 10%. Nah, oleh karena itu, ini cukup menarik untuk HRTA, untuk menilik laporan keuangan Q4. Minggu depan anyway, sentimen yang perlu kita perhatikan adalah laporan keuangan. Itu yang perlu kita ingat. Dan HRTA ini potensi bagus banget laporan keuangannya. Area support untuk Harta di kisaran 2760. Stop loss jika turun di bawah 2700. Kalau dia breakout area 3080, dia bisa membentuk pola cup and handle dengan resisten selanjutnya di kisaran area 3300. Ini cukup menarik. Nah, hari ini selain kaitan mengenai IHSG yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa cek rekaman ulangnya, sentimen-sentimen luar negeri, domestik udah aku bahas. Aku juga ingin bahas beberapa saham yang lagi rame di perdagangan minggu ini. Yang lagi rame, yang baru pullback, yang pertama adalah BDMN. Jadi berdasarkan berbagai sumber media yang saya dapatkan, ada media yang menyampaikan bahwa BDMN ini berpotensi diakuisisi oleh MUFG. Beritanya menyampaikan harganya mungkin ada tender offer 8.000 atau 7.000. Ini masih simpang siur karena ini masih media, belum ada keterbukaan informasi.
Tetapi volumenya itu udah naik signifikan. 2 hari terakhir dia mengalami penurunan, di mana kemarin mengalami penurunan di angka 6%, dan dia tutup gap di kisaran area 3850. BDMN ini volumenya naik signifikan jika ada story saja, sehingga saham ini cocoknya hanya untuk day trading atau scalping atau trading cepat. Kecuali teman-teman memiliki conviction bahwa BDMN ini secara keuangan mungkin diakuisisi oleh MUHJ. Begitu ya. Kemudian yang yang rame-rame lagi apa? Coba ketik. Tadi BDMN udah aku jawab ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang rame-rame apa lagi nih? Nah, kemudian yang baru rame lagi adalah ESA. Tapi kalau saya ini ESA juga udah agak takut ya, agak ketinggian ya. Dia baru breakout, pola besarnya inverted head and shoulders di kisaran area 880. Dan sekarang di angka 945. Next resistance di kisaran area 1000. Begitu. Kemudian BNPR. Kemarin kita udah bahas bareng Cicu A ya, kaitan mengenai BNPR, ada potentially corporate action, kaitannya mengenai akuisisi jalan tol, nanti ada right issue potentially. BNPR ini harus pasang trailing stop ya. Jadi saham-saham yang tadi kayak BDMN, ESA, teman-teman tuh harus pasang trailing stop. Dan trailing stop ini ada di menu spot by Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa buka di onboarding.sukorsekuritas.com untuk buka rekening Sukor dan manfaatkan fitur Sukor Sekuritas. BNPR ini kalau beli harus pasang trailing stop. Jangan beli kalau dia jebol di bawah 200. Kemudian saham-saham kaitan mengenai nikel gimana? Nah, nikel ini juga potensially menarik karena harganya udah tembus 18.000 USD per tonnya. Dan sekarang koreksinya udah cukup signifikan. Nih thank you yang udah ngomong nih. Untuk MBMA, area support di 650. Resisten di kisaran area 780. Kalau tembus 780, dia bisa ke area 910. Membentuk pola double bottom. Dan teman-teman bisa ingat, emas diberitakan waktu itu akan IPO di Hong Kong juga. Dan satunya yang dirumorkan juga IPO selain emas adalah MBMA. Jadi MBMA ini full of corporate action, didukung dengan harga nikel yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Dan NJKL, kalau NJKL ini lebih ke arah fundamental, dia merupakan perusahaan nikel termurah valuasinya, PI 8 kali, PBV 2 kali, dan dia lagi ada di area support, stop loss jika dia turun di bawah 1070, dan jika dia breakout di area 1230, potensi kisaran area 1370 dan ke area 1560. Nah, nanti teman-teman bisa belajar bikin trading plan Bank Sukor, belajar untuk top down analysis seperti saya ini hanya di Stock Idea Festival. Jadi teman-teman jangan lupa join Stock Idea Festival, buka aplikasi Gowers atau ketik gowers.co/stockideafestival 2026, akan belajar top down dari Cicu Ai. Ini saya sedang diskusi sama beliau juga, Ko Bernard, David Noah, Michael Yo, ada Kapten Gema, kemudian ada Miss Ellen, Andri Hakim, dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan membuat teman-teman kedepannya bisa lebih mandiri ketika melakukan aktivitas trading. Nah, sekian dari saya dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Tadi saham-sahamnya rata-rata udah aku bahas semua. Jadi tolong nanti lihat lagi di live-nya. Karena aku akan save live ini supaya teman-teman bisa dengerin lagi di situ. Thank you semuanya dan bye-bye.